Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa dalam pembelajaran IPS pada materi yang terakhir, yaitu kondisi geografis Indonesia dan globalisasi. Masih ingatkah kamu dengan letak astronomis Indonesia? Ya, benar. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis ini berdasarkan garis bujur dan garis lintang ya. Gitu. Nah, kalau letak geografis apa? Ya, betul. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kondisi geografis Indonesia itu sangat menguntungkan, yaitu terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian terletak juga antara benua Australia dan benua Asia. Terus terletak pada pantai selatan Afrika dan benua Amerika, terletak di antara dua terusan, yaitu terusan Panama dan terusan Suez. Nah, inilah mengapa kondisi geografis Indonesia itu sangat menguntungkan, karena letak kita itu sangat strategis. Dan pengaruh dari letak geografis tersebut, Indonesia mempunyai iklim laut, ya, karena memperoleh pengaruh angin laut yang banyak mendatangkan curah hujan. Yang kedua, Indonesia mempunyai iklim musim, yaitu yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali bergantian. Ada muson barat dan muson timur. Sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kemudian pengaruhnya juga kita terletak di perempatan lalu lintas dunia ya. Jadi posisi silang gitu. Nah, seperti ini nih posisi silang Indonesia. Nah, inilah letak geografis kita ya. Secara geografis kita di posisi silang tadi, antara dua benua, antara dua samudra, antara dua terusan besar ya. Tuh. Nah, apa sih keuntungan letak geografis Indonesia? Nah, ini ada berbagai keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama di bidang ekonomi, yaitu menambah devisa negara atau sumber keuangan buat negara. Yang kedua, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat, ya, sebagai jalur perdagangan internasional. Ya, banyak kapal-kapal yang singgah, ya. Kemudian sebagai destinasi pariwisata utama. Nah, ini mengapa sehingga letak geografis kita menjadi sumber devisa bagi negara. Berikutnya ada keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahasa. Kemudian bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Nah, karena kita sering kedatangan pariwisata ya, sering berjumpa orang-orang dari berbagai belahan dunia ke Indonesia datang, sehingga menguasai bahasa asingnya lebih banyak. Terus masyarakat jadi dituntut bisa berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris ya. Karena kita merupakan jalur lintas internasional. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa bahasa Inggris itu menjadi sumber masalah gitu ya. Karena memang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional, teman-teman, gitu. Berikutnya ada keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Pertama, ada percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia. Jadi pembangunan bidang transportasi ya. Kemudian peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Misalnya di daerah dulunya terpencil ya, dulunya tidak dijamah, karena ternyata di suatu daerah itu ada keindahan panorama alam yang cukup membanggakan buat kita, sehingga
Di situ dibangun. Nah, jalur-jalur transportasinya dibangun supaya akses untuk menuju ke daerah tersebut bisa dicapai. Kemudian ada juga peningkatan transportasi laut secara maksimal, akomodasi angkutan umum juga semakin banyak ya. Kemudian ada keuntungan letak geografis di bidang sosial budaya. Nah, pakaian Indonesia itu semakin modern ya. Dulunya kan hanya kenal kebaya gitu kan. Nah, sekarang sudah ada kaos, sudah ada rok. Nah, itu adalah pakaian-pakaian modern, teman-teman ya. Tapi ingat, pakaian mana yang pantas kita gunakan dan yang tidak pantas itu juga harus kita seleksi ya. Adanya kulturasi atau percampuran budaya asing dan budaya lokal ya. Kemudian mempunyai keanekaragaman budaya pada akhirnya karena ada kulturisasi tadi, kulturisasi ya. Kemudian dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Terus, nah, selain keuntungan letak geografis, ternyata letak geografis itu juga mempunyai kerugian. Yang pertama di bidang ekonomi, kerugiannya apa? Satu, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia karena saking banyaknya saking banyaknya jalur-jalur yang bisa dimasukin di wilayah Indonesia sehingga perdagangan-perdagangan itu semakin tidak terkontrol ya. Akhirnya muncul pasar gelap ya. Dia tidak melalui bea cukai misalnya ya. Dia ilegal, artinya tidak terdaftar ya. Jadi gelap gitu. Eksploitasi secara besar-besaran juga tahu Indonesia itu kaya karena banyak orang yang kesini. Jadi tadinya yang dunia itu nggak tahu kalau Indonesia itu ternyata kaya raya, sumber daya alamnya banyak. Akhirnya karena sering banyak datang ke Indonesia karena jalur perempatan dunia tadi ya, perlintasan dunia, maka orang jadi tahu oh Indonesia itu kaya. Akhirnya terjadi eksploitasi besar-besaran ya, sumber daya alamnya, kemudian ada ya semuanya lah ya. Kemudian dari situ juga terjadi persaingan global ya, persaingan yang mendunia. Dan kerugian di bidang komunikasi. Yang pertama, menguasai bahasa asing itu dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang ya dan tidak menjadi prioritas lagi. Akhirnya terlupakan lama-lama budaya lokalnya ya. Ada juga kekurangannya, sulit menggunakan bahasa Inggris karena tidak semua orang bisa mempelajari bahasa asing itu dengan cepat ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kerugian di bidang transportasi. Yang pertama ada tersingkirnya transportasi tradisional. Ya, karena ada masuk transportasi yang sudah canggih ya, akhirnya transportasi tradisional seperti perahu gitu yang masih menggunakan tenaga manusia, menggunakan layar ya, sudah tergantikan dengan perahu mesin ya. Jadi berikutnya padatnya lalu lintas ya karena jumlah imigran ya, orang-orang luar itu masuk ke Indonesia namanya imigran. Nah, belum lagi imigran-imigran yang gelap. Jadi dia nggak terdaftar, ngakunya sih sebagai wisatawan. Nah, visanya atau izin untuk tinggal sementara di Indonesia itu misalnya hanya 6 bulan. Nah, wisatawan tersebut tidak memperpanjang visanya dan dia tetap menetap di Indonesia dalam waktu tahunan. Nah, itu dikatakan dia sebagai imigran gelap. Nah, itu harus dideportasi, artinya dibalikin ya secara paksa, dibalikin ke negaranya. Gitu. Berikutnya, semakin bersifat konsumtif atau daya beli yang tinggi terhadap kendaraan dari luar negeri. Kayak mobil, motor ya, ini semakin membludak. Makanya nggak heran jika di Indonesia ini sering terjadi kemacetan di mana-mana ya. Berikutnya ada letak geografis, kerugiannya dalam bidang sosial budaya.
Banyaknya budaya asing yang masuk ya tadi membuat budaya lokal dapat terancam punah. Nah, maraknya perilaku dari turis asing ya yang membawa pengaruh negatif. Nah, turis asing itu kalian sudah lihat sendiri ya, cara berpakaiannya seperti apa, cara bergaulnya, cara makannya. Nah, semua itu mempunyai pengaruh bagi orang-orang di Indonesia. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita selektif ya, lihat bagaimana penampilan mereka. Apakah sesuai dengan citra bangsa kita, sesuai dengan agama kita ya. Kalau tidak, ya kita tidak perlu mengikuti hal-hal semacam itu gitu ya. Kemudian ada maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Jadi semakin adat istiadat dan norma itu semakin dilupakan gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah kerugiannya secara ekonomi, komunikasi, transportasi, dan sosial budaya. Nah, tadi sudah letak geografis ya. Sekarang ada letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan lapisan batuannya. Jadi kondisi dalam buminya itu apa, ya. Yang pertama, Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran dan rangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik. Jadi kita pertemuan dua rangkaian tadi, ya. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia, Australia, yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Karena tadi posisi silang kita tadi, maka ada yang bertumbukan. Jadi pegunungannya bertumbukan, ya, lempengnya juga bertumbukan. Nah, untuk lempeng ini Ibu sudah pernah bercerita ya, sudah pernah menjelaskan di kelas 5. Coba kalian ingat-ingat kembali ya. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Nah, ini secara geologis, ini seperti ini kondisi kita, ya. Nah, dampak positif dari kondisi geologis atau letak geologis Indonesia itu apa? Yang pertama, tanah di Indonesia menjadi subur, ya, karena banyaknya gunung berapi. Nah, ini segi positifnya ya, teman-teman, atau keuntungannya. Indonesia itu menjadi negara yang subur karena banyak gunung api. Ya. Ibu juga pernah menjelaskan bahwa selepas gunung api itu meletus, maka dia akan terjadi suksesi, ya kan? Dari mulanya benar-benar hancur, nggak ada kehidupan, istilahnya dari ada kehidupan kemudian gunung Merapi itu meletus, dia hancur, ketutupan tertutup abu vulkanik dan sebagainya, maka akan terjadi suksesi, yaitu munculnya tumbuhan perintis sampai tumbuhan tingkat tinggi. Jadi sangat subur sekali tanahnya ya. Yang kedua, Indonesia mendapatkan banyak sumber daya alam. Jadi barang mineralnya ya, barang tambangnya itu melimpah di Indonesia secara dampak geologinya ya. Yang ketiga, banyaknya gunung menyebabkan banyak hujan orografis yang membuat Indonesia semakin tidak kekurangan air. Jadi hujannya itu mengandung banyak air gitu ya. Sehingga kita tidak kekurangan air. Selama ini ya memang karena kondisi global warming gitu ya. Akhirnya ya banyak daerah-daerah yang tadinya subur menjadi tidak subur. Kemudian musim kemarau juga semakin lebih panjang, musim penghujan nggak jelas, seperti itu kan. Ada kenyataannya kita semua sekarang ini sedang mengalami dampak dari global warming. Nah, ini secara pembagian daerah di Indonesia ya, melalui garis Wallace dan garis Weber ya. Sebenarnya garis-garis ini nggak ada, ini hanya pembagian aja ya. Kenapa ada pembagian seperti ini? Karena ternyata di Indonesia itu ada tipe-tipe hewan ya, ada tipe-tipe hewan secara
secara fisiknya, kemudian ciri-ciri yang terlihat itu ya, itu mereka berbeda-beda dan ada pengelompokannya ya. Ada fauna atau flora fauna secara di zona oriental, yaitu garis Wallace batasnya sebelah barat, Indonesia sebelah barat, Jawa, Kalimantan, dan ini Sumatera. Nah, ini adalah flora dan fauna tipe-tipe oriental ya. Contohnya di situ ada pohon mangga, pohon durian ya. Kemudian ada gajah, banteng, badak, dan harimau ya, orangutan, bekantan ya. Nih, ada kayu meranti, kayu kapur. Nah, flora faunanya jenisnya seperti itu. Kemudian yang di tengah di antara garis Wallace dan garis Weber itu ada tipe peralihan, teman-teman. Nah, tipe peralihan ini di daerah NTT, NTB, Bali, kemudian ada Sulawesi. Ya, ini tipe-tipe hewan dan tumbuhannya adalah peralihan. Nah, contohnya apa yang peralihan? Yaitu ada misalnya anoa, ya, ada komodo, burung maleo, ya. Itu terdapat di Sulawesi, burung maleo, ya. Pohonnya pohon eukaliptus atau eukaliptus itu apa ya namanya? Kayu putih. Nah, makanya di Sulawesi itu sangat terkenal ya. Kalau dulu pernah dibawain ya sama ayah gitu. Ayah kerja ke Sulawesi, dia pulang-pulangnya beliau membawa minyak kayu putih asli dari sana. Nah, itu makanya kenapa di sana banyak sekali pohon eukaliptus gitu. Nah, berikutnya di sebelah timur garis Weber, ya, itu ada tipe-tipe atau zona Australian atau Australasia, yaitu wilayah timur ya, yaitu Irian Jaya. Nah, floranya misalnya di sana ada mirip-mirip Australia ya biasanya ya. Ada Maluku, Papua ya di situ ya. Di sana terdapat sejenis pohon beringin biasanya. Kemudian hewannya ya cendrawasih, ya, kakak tua berjambul, ada kasuari. Nah, dia lebih tipe-tipe ke Australia hewannya, mirip ya, gitu. Meskipun di Irian Jaya tidak ada kanguru dan koala ya, tapi setipe antara kanguru dengan apa misalnya di sini ya, berdasarkan cirinya biasanya. Nah, berikutnya kita beralih setelah tadi letak geografis, letak geologi, dan zona-zona pembagian flora fauna. Nah, kita akan masuk ke globalisasi ya teman-teman. Globalisasi itu adalah suatu proses di mana antar individu, orang per orang gitu ya, antar kelompok ya, dan antar negara itu saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Jadi udah global ya, udah mendunia, itu namanya globalisasi. Saling berinteraksi tapi sudah mendunia ya. Nah, pentingnya globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mendorong semangat bekerja keras. 3, memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Keempat, memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia. Yang kelima, mendorong perilaku demokratis, mempererat hubungan antar warga negara dan warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah mendorong perkembangan ekonomi. Nah, globalisasi ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat ya, dampak positif. Yang pertama, menuntun masyarakat berpikir modern. Jadi nggak tradisional lagi, berpikirnya sudah modern ya. Kemudian menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. Bahwa di dunia ini banyak sekali budaya ya, tidak hanya sebatas di Indonesia saja. Jadi ada multikulturalisme dunia. Berikutnya ada menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan dan sebagainya. Nah, itu beberapa dampak positif dari globalisasi.
Nah, berikutnya di sampingnya ini ada dampak negatif ya. Ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Yang pertama, gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya ya. Jadi karena gagal paham dianya ya. Jadi biasanya orang yang gagal paham akan berperilaku menyimpang gitu ya. Gagal paham apa? Gagal paham bahwa modernitas atau perilaku modern itu ya tidak harus perilaku yang buruk gitu ya. Berikutnya, mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia ya, dan budaya luar ya, hingga melupakan budaya lokal ya. Sudah tadinya kita orang timur ya, udah ke barat-baratan gitu istilahnya ya. Yang terakhir ada budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Justru budaya kita itu harus mendunia ya. Jangan sampai budaya kita tergerus oleh budaya asing atau budaya luar yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kita harus memberikan warna, bukan kita yang terwarnai ya. Nah, apa sih peranan Indonesia dalam era globalisasi? Ya. Yang pertama, Indonesia itu ikut dalam perdagangan dunia ya, yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Nah, ini ada pembahasannya di modul ya. Kemudian Indonesia berperan aktif dalam kerjasama internasional, baik kerjasama bilateral dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, nah dua negara ya, maupun regional atau kerjasama negara dalam satu wilayah, misalnya ada ASEAN ya. Dan multilateral, lebih dari dua negara dalam wilayah yang berbeda. Misalnya Indonesia tergabung dalam PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu sudah kerjasamanya multilateral. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Teman-teman juga bisa membaca lebih banyak lagi materi di dalam modul ataupun sumber-sumber lain ya. Nah, tugas hari ini silakan teman-teman mengerjakan latihan ulangan 2 via Google Form. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.